Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup bab 1677. Itu juga berarti kehilangan lebih dari 10 miliar dolar AS telah kembali. Namun, Jasper tidak senang dengan hal itu. Dia tahu bahwa Quantum Fund tidak akan ragu lama. Benar saja, saat harga saham ExxonMobil berubah dari naik menjadi turun, ia menemui support dan resistance pada harga saat ini. Quantum Fund menyerap semua saham ExxonMobil yang dijual. Jasper menyipitkan matanya sedikit, merasa ada sesuatu yang tidak biasa dengan situasi ini. Saat itu, Jake datang untuk memberikan laporan. Bapak, lain, ada yang tidak beres. Menurut prediksi dan perkiraan kami, Quantum Fund akan menarik diri dan bermain melawan kami di seluruh sektor energi, atau akan terus membuat kami dalam kebuntuan di ExxonMobil sampai akhir. Tidak ada alasan untuk hanya menyerap saham pada harga ini tanpa tindakan lain. Ini seperti duel dua tuan. Awalnya, saya akan menendang Anda kembali jika Anda meninju saya, tetapi sekarang Quantum Fund telah menerima pukulan dari Jasper, tetapi tidak melawan. Itu hanya membela secara membabi buta. Jika dua peran tertukar dan JW Foundation yang membela, ini bisa dibenarkan. Lagi pula, jumlah dana di bawah kendali JW Foundation jauh lebih sedikit daripada jumlah dana di gudang Quantum Fund. Sekarang, Quantum Fund membela secara membabi buta. Jika ada sesuatu yang tidak biasa, pasti ada alasannya. Ayo, jangan berhenti. Lihat berapa banyak Quantum Fund bisa makan. Setelah memikirkannya selama beberapa detik, Jasper memberi perintah. Roger. Jake mengangguk dan segera pergi untuk menjalankan perintah. Mengikuti perintah Jasper, JW Foundation terus mempersingkat saham ExxonMobil. Sementara itu, Quantum Fund seperti batu. Sekuat apapun JW Foundation tertekuk, tetap akan menopang harga saham ExxonMobil pada angka yang stabil, dengan fluktuasi tidak lebih dari 1 sen. Adegan ini mengejutkan dunia luar. Tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan Quantum Fund. JW Foundation dan Quantum Fund, dua hedge fund yang masing-masing mewakili Timur dan Barat, tampaknya memperebutkan saham ExxonMobil. Mereka saling menyerang terlepas dari apa yang dipikirkan orang luar. Kemudian, pemandangan ajaib muncul. Perhatian investor dari seluruh dunia tertuju pada saham ExxonMobil. Kebangkitan dan kejatuhan saham perusahaan ini secara langsung mempengaruhi naik turunnya seluruh pasar saham Amerika Serikat dan bahkan menyebar ke sebagian besar bursa keuangan dunia. Setelah hambatan perdagangan yang dihadapi pasar saham Amerika Serikat, tidak ada yang masih berani tidak percaya bahwa JW Foundation tidak memiliki kekuatan untuk melawan Wall Street. Dunia kapitalis penuh dengan kemungkinan tak terbatas. Sekarang, pertempuran yang menentukan antara kedua belah pihak akan segera dimulai, tetapi situasinya telah berubah menjadi pemandangan yang aneh, yang membingungkan banyak orang. Jasper juga bingung. Ini adalah pertama kalinya dalam selamanya dia tidak bisa melihat melalui pikiran lawannya atau memahami situasinya. Dia merasa bahwa segala sesuatu di depannya adalah asing. Dia juga bisa merasakan bahwa konspirasi besar akan terungkap di atas kepalanya, tetapi dia tidak bisa melihat apa yang akan terjadi, apalagi memikirkan cara untuk melawannya. Dia mondar-mandir dengan kesal di kamar. Saat dia menyaksikan pertempuran dengan cemas, suasana hati Jasper menjadi lebih mudah marah. Waktu berlalu di tengah kecemasan Jasper, dan tepat sebelum penutupan, suara Jake keluar dari speaker tanpa peringatan. Bapak, lain, ExxonMobil telah membuat pengumuman. Bab 1678. Ketika harga saham perusahaan terbuka berfluktuasi tajam atau menghadapi kondisi pasar yang tidak normal, pimpinan perusahaan terbuka biasanya harus muncul untuk menjelaskan situasinya. Ini bisa jadi karena tanggung jawabnya terhadap investornya atau persyaratan peraturan dari Komisi Sekuritas Lokal. Misalnya,
Mereka akan mengatakan bahwa fluktuasi kali ini tidak ada hubungannya dengan mereka dan sebaliknya karena para pedagang kejam itu. Selain itu, mereka dapat mengklaim bahwa volatilitas kali ini adalah karena mereka baru saja menghasilkan atau kehilangan banyak uang, menyebabkan harga saham berfluktuasi tajam. Itu pada dasarnya adalah dua alasan itu. Karena situasi ExxonMobil saat ini, wajar untuk membuat pengumuman seperti itu. Namun, justru karena situasi saat ini, setiap kata dalam pengumumannya harus dipikirkan dengan matang sebelum diucapkan. Jika tidak, itu akan menyebabkan masalah besar. Jasper membuka situs resmi ExxonMobil untuk pertama kalinya. Investor yang terhormat, ExxonMobil Group prihatin dengan fluktuasi abnormal harga saham grup baru-baru ini, dan kami ingin memberitahu semua investor. Saat ini, semua aktivitas operasi grup berjalan normal dan kami diperkirakan akan menghasilkan laba triwulan seperti biasa. Tidak ada peristiwa besar yang berpotensi mempengaruhi operasi normal grup dalam waktu dekat, dan tidak ada penyesuaian posisi senior utama, pemisahan aset, merger, atau penjualan. Menanggapi fluktuasi harga saham yang tidak normal, kami mengingatkan investor untuk berhati-hati. Grup akan dengan ketat mematuhi oleh peraturan Komisi Regulasi Sekuritas dan mempertahankan penentangan tegas terhadap setiap tindakan modal yang dapat mempengaruhi kepentingan normal dan kegiatan operasional grup. Jika ada masalah luar biasa lainnya dalam tindak lanjut, kami akan terus membuat lebih banyak pengumuman. Investor diminta untuk memperhatikan hal ini. Terlepas dari bagaimana seseorang melihat pengumuman ini, tidak ada yang salah dengan itu. Namun, Jasper dengan tajam memperhatikan jejak keanehan. Apakah ada saluran untuk menyelidiki pergerakan baru-baru ini dari para eksekutif ExxonMobil Group? Misalnya, apakah mereka pernah berhubungan dengan Wall Street? Dihadapkan dengan pertanyaan Jasper, Jake menggelengkan kepalanya dengan getir dan berkata, Lain, kami hampir tidak memiliki kontak di Amerika Serikat, apalagi ini sangat rahasia dan tingkat tinggi. Saya tidak berpikir siapapun di luar lingkaran tokoh inti bisa mendapatkan informasi seperti itu. Jasper menghela nafas dan berkata, ini memang agak sulit. Jasper sendiri bahkan tidak bisa menanyakan kabar seperti itu, apalagi Jake dan yang lainnya. Bapak, lain, pasar sudah tutup, Jake mengingatkan Jasper dengan lembut. Jasper akhirnya menyadari bahwa hari perdagangan telah berlalu. Mari kita turun, memilah data dan intelijen, dan menganalisis sebanyak mungkin hasil. Saya tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah. Jasper sedikit mengernyit dan berkata, saya mengerti. Jake juga tahu betapa stresnya Jasper dan tidak ingin membuang waktu. Karena itu, dia segera mengakhiri video dan mulai bekerja. Setelah mengakhiri panggilan video, Jasper menarik napas dan mengusap pipinya yang mati rasa. Baru kemudian dia menyadari bahwa udara di sekitarnya terasa sangat berat dan ada asap di mana-mana. Saat itu, Greg datang. Begitu dia membuka pintu, dia hampir tercekik oleh kepulan asap, menyebabkan dia masuk sambil melambaikan tangannya. Greg melihat ke asbak yang penuh dan beberapa kotak rokok yang berserakan di sekitar ruangan, lalu berkata dengan heran, berapa banyak yang kamu hisap? Jasper merasa sedikit mual karena udara yang dihirupnya berbau tembakau. Dia menjawab, saya merokok terlalu banyak. Minta layanan kamar untuk membersihkan ini. Ayo kita keluar untuk makan malam dulu. Dalam perjalanan ke restoran di lantai bawah, Greg ragu-ragu beberapa kali. Akhirnya, dia berkata, Jasper, apakah kamu di bawah banyak tekanan? Sejak reuni, Greg sangat sadar diri. Dia selalu menyebut Jasper sebagai tuan lain dan jarang dengan nama depannya. Fakta bahwa dia memanggilnya Jasper sekarang berarti bahwa Greg mengobrol dengan Jasper sebagai teman sejak mereka masih muda. Aku punya sesuatu di pikiranku. Jasper tersenyum, dan bertanya, siapa yang benar-benar bebas dari rasa khawatir? Tidak apa-apa. Dengar, aku telah hidup begitu lama, namun aku di sini sekarang.
Saya menjadi lebih baik dan lebih baik dari hari ke hari. Kamu sangat kuat, jadi kamu akan baik-baik saja. Setelah Greg selesai berbicara, dia merasa bahwa kata-kata ini agak pucat dan kosong. Pokoknya, aku pasti akan mendukungmu. Melihat Greg yang serius dan tulus, Jasper tersenyum dan berkata, "Terima kasih. Mari kita berhenti membicarakanku. Bagaimana keadaan di pihakmu?" Greg langsung bersemangat ketika mendengar kata-kata itu. Dia berkata, "Ini berjalan sangat baik. Saya sudah melakukan semua wawancara hari ini dan mereka akan melaporkannya besok." Alis Jasper akhirnya mengendur saat mendengar kabar baik itu. Dia berkata, "Kamu harus menindaklanjuti masalah ini dengan benar. Jangan ceroboh tentang hal itu. Apakah Nokia dapat dianeksasi atau tidak menentukan apakah pratransformasi Blow Mobiles dan bahkan seluruh sistem JW akan berhasil. Pentingnya ini adalah sesuatu yang semua orang, termasuk Anda sendiri, belum pikirkan sampai sekarang, jadi Anda harus melakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya." Greg mengangguk dengan sungguh-sungguh dan menjawab, "Saya mengerti." Pada saat yang sama, di Harbor City, Kaiden berjalan keluar dari lantai perdagangan tanpa ekspresi di wajahnya. Di belakangnya, sekelompok orang mulai gelisah. Mereka menunggunya pergi sehingga mereka bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan Henry. Di mata kebanyakan orang, Kaiden telah sepenuhnya melaksanakan perintah dari kota Nouritus hari ini, yang berarti bahwa Kaiden pasti telah dimarahi oleh Jasper dan tidak berani mengambil risiko melawan Jasper lagi. Dengan ini, banyak orang terombang-ambing. Mereka semua menjilat seseorang, jadi mengapa tidak pergi ke pesta terkuat? Terlebih lagi, kemunculan Henry berarti Jasper akan mengusir Kaiden dari pusat perdagangan Harbor City cepat atau lambat. Di benak para pengusaha kaya di Harbor City, Jasper tidak sebanding dengan Kaiden dalam hal status, tetapi nama keluarga Henry adalah Law, dan Laws berada di belakangnya. Penampilannya berarti bahwa Laws masih mendukung Jasper tanpa syarat seperti sebelumnya. Bahkan orang bodoh pun tahu bagaimana memilih antara Jasper Line, pemula dari daratan, yang berpasangan dengan Laws, raksasa veteran dari Harbor City, dan Kaiden dan ayahnya, Half the Harbor Langdon. "Bapak Langdon, saya rasa banyak orang tampaknya ingin menjalin hubungan dengan Henry. Apakah Anda ingin meminta beberapa orang untuk memperingatkan mereka?" Asisten itu tidak mengebut sehingga dia berada sekitar setengah langkah di belakang Kaiden dan bertanya di dekat telinganya. Kaiden menjawab dengan tenang, "Kenapa? Tidakkah kamu melihat bahwa aku keluar sepagi ini dengan sengaja untuk memberi ruang bagi Henry? Jasper ingin Henry datang untuk membubarkan otoritasku, jadi biarkan dia membubarkannya." Mereka semua kekecewaan. Sejak kapan sikap mereka penting? Kaiden mencibir. Matanya bersinar dengan cahaya yang menyeramkan dan dia melanjutkan, "Ayahku memperingatkanku sebelumnya, tapi aku masih tidak percaya padanya. Sepertinya Jasper memang sama sepertiku. Dia adalah seorang pengusaha yang baik yang akan menjual jiwanya untuk keuntungan. Karena dia meminta Henry untuk datang ke sini dan memusuhi saya terlebih dahulu, maka saya tidak akan merasa bersalah jika saya melakukan segalanya untuk kepentingan saya sendiri mulai sekarang." Bab 1679. Hubungi beberapa investor besar di pusat Harbor City dan beritahu mereka bahwa saya ingin makan malam bersama mereka. Setelah Kaiden selesai berbicara, dia berpikir sejenak dan menambahkan, "Beritahu mereka bahwa ayahku juga akan ada di sana." "Saya mengerti. Saya akan segera melakukannya." Asisten itu segera menjawab. Pada saat ini pintu lift terbuka, dan Kaiden melihat kembali ke arah pusat perdagangan. Dia melihat bahwa Henry dikelilingi oleh pengusaha kaya. Itu adalah adegan yang hidup. "Aku akan membiarkanmu memiliki ini untuk satu malam lagi." Sambil tertawa kecil, Kaiden berjalan ke lift seolah-olah dia sedang berjalan di atas awan. Henry sangat bangga pada dirinya sendiri. Meskipun dia sudah lama terbiasa dengan perasaan dikelilingi oleh orang lain, hari ini berbeda.
Orang-orang yang dulu mengelilinginya biasanya hedonis dan teman-temannya yang tidak berguna. Sekarang, dia dikelilingi oleh bapak-bapak hedonis itu. Melihat wajah tulus mereka yang mencoba menjilatnya, Henry tiba-tiba merasa bahwa menjadi seorang hedonis sangat menyenangkan. Jika dia ingin menjadi hedonis, dia harus menjadi hedonis top yang akan membuat ayah hedonis lain mencium kakinya. Oke, semuanya, aku mengerti maksud semua orang. Saya baru saja memesan meja untuk kami di sebuah restoran di Nine Dragon Area. Sekarang semua orang tidak bekerja, mari kita pergi bersama. Kita harus makan dan minum sepuasnya, dan kemudian Anda dapat memberitahu saya hal-hal yang ingin Anda katakan. Saya pasti akan menyampaikan pesan untuk Anda. Henry dalam suasana hati yang baik ketika dia selesai mengatakan itu. Namun, seorang pemuda tiba-tiba berjalan di depannya. Tuan muda hukum, bos dari perusahaan besar seperti Evergreen telah menolak undangan kami. Henry mengerutkan kening. Dia menarik pemuda itu ke sudut ke samping dan bertanya, Evergreen, Hudson, Golding Group, dan Centurion. Apakah semua investor peringkat teratas di pusat perdagangan Harbor City ini menolak? Pemuda itu menjawab dengan canggung, ya. Sial, beraninya para bajingan ini tidak menghormatiku seperti ini. Henry sangat marah. Setelah melambaikan tangannya untuk memberhentikan bawahannya, Henry mengirim pesan ke Jasper untuk menjelaskan situasi umum setelah memikirkannya. Setelah beberapa saat, Jasper menjawab dengan pesan teks yang dikirim ke telepon Henry. Tidak apa-apa, ikuti saja rencana awal dan pegang pemegang saham kecil ini terlebih dahulu. Ada lebih banyak dari mereka, jadi mereka juga merupakan kekuatan. Melihat isi pesan teks tersebut, Henry merasa lega. Namun, dia masih diam-diam mengingat beberapa pemegang saham utama yang tidak menghormatinya, mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia pasti akan mendapatkannya kembali jika dia memiliki kesempatan di masa depan. Namun, jauh di Finlandia, Jasper tidak sesantai yang dibayangkan Henry. Dia sedang berpikir, menghadapi kedatangan Henry yang terang-terangan, Kaiden tidak melakukan tindakan pencegahan dan bahkan berinisiatif untuk pergi lebih awal. Setelah itu, beberapa pemegang saham utama yang diundang Henry semuanya menolak petunjuk. Jika satu atau dua mengatakan bahwa mereka tidak punya waktu atau tidak bisa datang, itu masih bisa dimengerti. Jika tidak ada dari mereka yang datang, ini tidak diragukan lagi menyiratkan sesuatu. Kaiden, apa yang kamu coba lakukan? Jasper duduk di ruang makan. Dia memegang pisau dan garpu di tangannya, tetapi tidak nafsu makan. Untuk sesaat, dia curiga bahwa Kaiden berencana untuk membagi seluruh pusat perdagangan Harbor City, tetapi Jasper menolak ide ini di detik berikutnya. Ini karena Kaiden bukan orang bodoh dan dia tahu betapa dia akan kehilangan jika dia melakukan ini. Bab 1680. Terlepas dari seberapa besar ayah dan anak J. Langdon memprioritaskan kepentingan pewaris, kecuali nyawa mereka dipertaruhkan, mereka tidak akan mempertimbangkan pilihan untuk mematahkan tangan mereka untuk menyelamatkan diri. Pada saat ini, di seberang Samudra Pasifik, sebuah pertemuan multi pihak yang diselenggarakan oleh Departemen Keuangan Tertinggi Amerika Serikat sedang berlangsung. Ketua ExxonMobil, Brian, duduk tanpa ekspresi di sofa dengan pipa di mulutnya. Duduk di seberangnya adalah Soros dari Quantum Fund. Sebagai tuan rumah, Hamilton mengetukkan jarinya ke sandaran tangan sofa, memandang Brian, dan berkata, Brian, situasinya tepat di depan kita sekarang. Yang kami butuhkan adalah pendapat Anda. Brian mendengus dan menjawab, mengapa saya harus menjual saham perusahaan saya hanya karena Anda ingin melawan Summerland? Soros menimpali, kami tidak meminta Anda untuk menjual saham Anda, tetapi agar semua orang menyerahkan sebagian dari saham Anda. Ini adalah satu-satunya cara untuk memberikan pukulan yang menyakitkan bagi JW Foundation. Brian terkekeh dingin dan menjawab, Anda memiliki dana dari seluruh Wall Street yang mendukung Anda, namun masih ingin berurusan dengan bajingan dari Summerland dengan cara yang begitu tercela.
Mengangkat bahu, Soros berkata, saya menganjurkan harga terkecil sebagai ganti hasil terbesar. Terlebih lagi, dana Wall Street digunakan untuk menyerang pasar domestik Summerland dan bahkan menyerang Summer Dollars. Apakah menurut Anda kelompok kapitalis itu akan membiarkan saya merogoh kantong mereka? Tidak peduli apa yang kamu katakan, aku tidak akan menjual 25% bagian saya ke Von Group, kata Brian dingin. Soros mengejek dengan dingin, berhenti berbicara, dan berbalik untuk melihat Hamilton. Hamilton mengusap dagunya dan berkata, Brian, saya rasa Anda tidak mengenali situasi saat ini. Kami telah meyakinkan sebagian besar anggota dewan, dan bahkan mendapatkan persetujuan awal Rockefeller. Mata Brian melebar dan dia berkata dengan tidak percaya, The Rockefeller setuju. Pendahulu ExxonMobil adalah Standard Oil. Orang sudah bisa membayangkan betapa mengesankannya sebuah perusahaan untuk diberi nama Standard. Perusahaan yang didirikan oleh Rockefeller adalah perusahaan minyak terbesar di dunia pada waktu itu, dan merupakan perusahaan multinasional pertama yang sesungguhnya. Kemudian, dalam menghadapi undang-undang anti-monopoli, Standard Oil dibubarkan. Setelah itu, ExxonMobil mewarisi sebagian besar aset intinya. Meski begitu, itu hanya mewakili satu dari lebih dari 30 anak perusahaan yang telah dipecah Standard Oil. Apa yang dilihat dunia adalah bahwa Standard Oil telah dipecah, tetapi mereka tidak tahu bahwa Standard Oil yang sebenarnya masih berada di bawah kendali Rockefeller. Hanya saja keluarga itu sangat rendah hati sehingga jarang peduli tentang apapun di perusahaan, itulah sebabnya dunia luar tidak mengetahui rahasia ini. Pewaris pertama keluarga Rockefeller, Miss Taylor Rockefeller, telah mengangguk dan menyetujui kesepakatan itu. Tentu saja, sebagai gantinya, Von Group milik Half the Harbor Langdon akan memberikan Rockefeller total 27% saham mereka, termasuk proyek telekomunikasi yang baru-baru ini mereka investasikan, yang berbasis di Inggris. Setelah mendengar kata-kata Hamilton, Brian menghela nafas panjang. Meskipun dia adalah ketua, dia hanya pemegang saham kecil di perusahaan energi multinasional super besar yaitu ExxonMobil. Entitas ini memiliki struktur bagian yang kompleks dan skalanya tidak terbayangkan. Posisinya sebagai ketua juga merupakan hasil dari persaingannya dengan banyak orang lain. Tetap saja, tidak peduli siapa yang menjadi ketua, pertama-tama mereka harus diakui oleh keluarga Rockefeller. Pengangkatannya saat itu disetujui oleh Miss Taylor, yang baru saja menjadi pewaris pertama dalam garis itu, 10 tahun yang lalu. Karena itu, dia tahu bahwa waktunya sudah habis. Saya rasa saya tidak punya alasan untuk menolak lagi, kata Brian, merasa putus asa. Dia tahu bahwa alasan mengapa kedua orang itu duduk di sini untuk berdiskusi dengannya hanyalah karena mereka tidak ingin membuang waktu. Jika dia menolak, dia takut dia akan mendengar berita tentang CEO ExxonMobil pengganti keesokan paginya. Saya yakin Half the Harbor Langdon di timur tidak sabar untuk mendengar kabar baik yang akan diumumkan oleh Brian kepadanya secara pribadi. Soros berdiri dan berkata dengan senyum seorang pemenang, Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.